Saat ini Ibu sedang hamil, apa betul? Ya, benar saya lagi hamil. Iya, benar. Iya. Ya, untuk saat ini kehamilan yang keberapa, Bu? Yang kedua. Ya, kebetulan udah yang kedua. Kehamilan pertama. Anak pertama. Sekarang usia kehamilannya udah berapa bulan? 5 bulan. 13 minggu. 7 bulan. 33 minggu. Masuk 8 bulan ya? Selama kehamilan 8 bulan ini, kira-kira kalau sikat gigi suka berdarah nggak, Bu? Iya, dari hamil pertama tuh emang kalau gigi tuh lebih sensitif. Ada sih beberapa kali. Iya. Itu berdarah. Ada hubungannya gak sih sama kehamilan? Enggak. Kayaknya ada sih ya. Kalau menurut saya sih ada ya. Ada, tapi saya lupa kenapanya. Karena saya ngerasa selama kehamilan ini hormon saya tuh kayak bertambah, kayak tingkat sensitivitasnya bertambah. Jadi walaupun yang biasanya sikat gigi biasa aja ya, pas masuk usia kehamilan selama hamil gini dia ada beberapa kali mengalami pendarahan di gusi sih. Istilahnya kelainan di gusinya yang ngebuat jadi lebih sensitif terhadap tekanan, jadinya mudah berdarah. Ada yang cerita yang gusinya berdarah, yang giginya itu juga linu-linu, sensitif juga, kayak sama air es gitu juga ada teman tuh yang sensitif gitu. Jadi menurut saya ada kaitannya gitu. Jadi, Apakah penyakit periodontal berhubungan dengan kehamilan? gusi yang berdarah dapat menandakan adanya peradangan pada gusi. Hal ini biasanya diawali dengan ciri berupa pembengkakan gusi, warna gusi yang menjadi merah, dan gusi yang menjadi mudah berdarah saat menyikat gigi. Penyakit ini terjadi karena penumpukan sisa-sisa makanan yang mengeras dan menjadi tempat bersarangnya bakteri di mulut. Jika tidak segera dirawat, penyakit ini bisa berprogres lebih jauh loh dan menyebabkan radang jaringan pendukung gigi, yaitu jaringan yang mengelilingi gigi dan melekatkan gigi pada tulang rahang. Sehingga peradangan pada jaringan ini dapat menyebabkan kerusakan pada tulang penyangga gigi dan menyebabkan kegoyangan gigi. pada wanita hamil, hormon estrogen dan progesteron mengalami peningkatan. Peningkatan hormon inilah yang mengubah jaringan ikat gusi dan respon imunnya terhadap bakteri di dalam mulut. Radang gusi sering terjadi pada ibu hamil, terutama pada masa kehamilan bulan kedua hingga ke-8, di mana ibu hamil sering merasakan gusi yang bengkak, lunak, dan kemerahan. Namun, masalah kehamilan bukanlah menjadi penyebab langsung dari gingivitis kehamilan, melainkan juga tergantung pada tingkat kebersihan gigi dan mulut ibu. Radang gusi dapat menyebabkan infeksi yang akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Apabila tidak ditangani, maka dapat menyebabkan beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah 1. Bayi lahir prematur, 2. Bayi lahir dengan berat badan yang rendah, 3. Diabetes pada masa kehamilan, 4. Preeklamsia atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol disertai kandungan protein di dalam urin ibu hamil, dan yang kelima adalah penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Jangan panik. Penyakit ini bisa kok disembuhkan. Caranya yaitu dengan melakukan pembersihan gigi dari plak karang gigi oleh dokter gigi. Selain itu juga, tetap pelihara kebersihan rongga mulut sehari-hari dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kita juga harus mengganti sikat gigi setiap 3-4 bulan sekali, atau mungkin sebelumnya ya, kalau misalnya emang udah rusak. Bersihin juga celah-celah gigi setiap hari menggunakan benang gigi atau dental floss. Jangan gunakan sikat gigi bersama dengan orang lain ya, karena itu akan meningkatkan risiko infeksi. Kita juga harus menghindari tuh rokok, karena rokok itu meningkatkan risiko 4 kali lebih besar terhadap penyakit gusi tentunya. Kalau misalnya kita pengen konsumsi makan yang gula-gula,
pada waktu makan utama aja deh. Jangan pas malam-malam ya. Karena kalau misalnya nanti lupa, berarti mulutnya bakal kotor dong pas kita tidur. Nah, kita juga jangan lupa buat pilih diet yang sehat. Tentunya masukin buah-buahan sama sayur-sayuran ya. Pada periode kehamilan, ibu-ibu disarankan untuk tetap melakukan kunjungan ke dokter gigi. Tujuannya agar kondisi gigi dan mulut tetap terjaga. Apabila ada keluhan pada daerah sekitar rongga mulut, biasakanlah untuk segera konsultasi. Menunda perawatan dapat meningkatkan resiko kesehatan yang kurang baik bagi ibu hamil itu sendiri maupun kepada calon bayi. Apabila ada gejala sering mual dan muntah, disarankan untuk mengukur air yang ditambah 1 sendok baking soda. Tujuannya berfungsi untuk menetralkan asam di dalam mulut. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari teman-teman mengenai hubungan antara gusi yang sehat dengan ibu hamil, serta bagaimana sih cara pencegahannya dan perawatannya, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut ini sangat mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan dari ibu hamil. Selain itu juga, kondisi dari bayi yang dikandung ibu juga akan dipengaruhi oleh kebersihan dan juga kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, lalu tadi setelah dijelaskan, kita juga tahu ternyata bagaimana sih cara mengoptimalkan kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan cara menyikat gigi dengan cara yang benar dan tepat secara rutin, serta melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter gigi. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung tanya di kolom komentar. Selain itu, untuk informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, bisa langsung saja nonton di channel YouTube ini. Lalu, jangan lupa like dan subscribe juga ya.